63 ayat 1 sampai 5. Mazmur nomor 3 ayat 1 sampai 5. Ya, kita bangkit lagi berdiri. Kalau sudah dapat, kita bangkit berdiri. Saya baca ayat pertama, saudaraku, ayat kedua, ayat 5 sama-sama gitu ya. Kita bangkit berdiri. Mazmur nomor 3 ayat 1 sampai 5. Mazmur 63. Mazmur 63 sampai semua udah ya. Semua udah melakukan ya. Ya, silakan. Sudah melakukan semua? Ya. Ya, saya baca pertama ya, saudaraku, jemaat, baca kedua, ayat kelima kita sama-sama. Judulnya kerinduan kepada Allah. Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Silakan. Ya Allah, Engkau Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Ketika demikian aku memandang kepadamu tempat kudus sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Silakan. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku akan memegahkan Engkau. Bersama-sama yuk. Demikian aku mau memuji Engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu. Terima kasih. Silakan dulu saudaraku. Bahagialah orang yang membaca firman Tuhan, mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Baik, firman Tuhan pagi ini bicara tentang masalah dan cara menyikapinya. Firman Tuhan bicara apa? Firman Tuhan bicara apa? Masalah dan cara menyikapinya. Coba sekali lagi. Firman Tuhan bicara apa? Temanya masalah dan cara menyikapinya. Yes. Firman Tuhan Yohanes 16:3 dikatakan begini. Semua ini kukatakan padamu supaya kamu berada bahasa dan aku. Dalam dunia kau mengalami masalah. Dalam dunia kau mengalami penganiayaan, tapi kuatkan hatimu, kamu telah mengalahkan dunia. Guys, bawahi dalam dunia kau mengalami masalah. Artinya apa saudara dalam Tuhan? Artinya siapapun kita, baik engkau yang tinggal di desa maupun di kota, mengalami masalah. Baik engkau berpendidikan atau tidak berpendidikan, mengalami masalah. Engkau banyak uang atau tidak banyak uang, mengalami masalah. Itu firman Tuhan katakan. Persoalannya bukan di masalahnya. Persoalannya bagaimana kita menyelesaikannya, menyikapinya. Amin. Tadi kan firman Tuhan katakan, semua ini kukatakan supaya kau berada masalah dalam dunia kamu mengalami masalah. Tuhan langsung mengatakan ini di dalam Yohanes. Kamu siapapun kamu mengalami masalah, siapapun kita, enggak kecuali. Persoalannya bukan di masalahnya, tapi bagaimana kita menyikapinya. Amin. Coba tanya kanan kiri, kamu pernah mengalami masalah nggak? Coba tanya. Coba tanya kanan kiri, tanya dong. Kau pernah mengalami nggak? Ya ditanya katakan gini, bukan pernah lagi, banyak. Anak saya nanya punya masalah, bukan ada lagi, banyak masalah gue. Betul? Bahkan bukan banyak lagi, gue hampir gila dengan masalah gue. Hampir gila. Saya itu tahun 2020 hampir gila dengan masalah. Siang apa aku melayani dari dulu muda aku pelayanan. Dijaga hampir dibunuh 2 kali. Dijaga dan dibunuh 2 kali. 5 kali diancam. Dibawa di santet. Macam-macam masalah keluarga. Hampir gila. Bukan cuma ada, bukan cuma banyak, hampir gila. Tapi persoalannya bukan di masalahnya saudaraku. Permasalahan bagaimana kita menyikapi Masalah. masalah. Itu masalah. Ketika Tuhan ya membawa orang Israel dari Mesir ke tanah Kanaan, kan Tuhan tujuannya kan bagus. Tanah Kanaan supaya dapat apa? Susu madu, itu kan. Tapi apa langsung begitu doang? Enggak. Enggak selalu namanya apa? Padang gurun. Bicara apa? Masalah. Tapi kita lihat bagaimana mereka menyikapi masalah mereka, orang Israel ini, sehingga orang yang 20 tahun ke atas yang dari Mesir itu mati semua. Kenapa? Bersama-sama saudaraku. Bersama-sama. Masalah itu untuk menemukan mereka, mendidik mereka bersama patuh, mendidik iman mereka. Tapi mereka menyikapi bagaimana?
Itu sebabnya mereka tidak masuk ke Kanaan. Yuk kita mau belajar dari Daud yuk. Ya, kita belajar Daud. Tadi ayat 1 katakan apa yang saya baca tadi? Mazmur Daud ketika ia ada di mana? Padang gurun. Padang gurun bicara apa? Masalah. Saudara padang gurun. Susah minum, susah makan. Susah. Daud di padang gurun bukan sendiri. Dia membawa anak istrinya. Membawa anak istri dan rombongannya. Ketika bawa anak istri dan rombongannya, padang gurun susah makan, susah minum. Bisa bayangkan? Bisa bayangkan? Susah makan, susah minum. Belum dikejar Saul dan tentaranya. Belum dilawan Filistin dan tentaranya. Bisa kita bayangkan kan? Daud dan rombongannya dikejar-kejar Saul dan tentaranya. Kalau kita dikejar-kejar 10 polisi bagaimana? Stres. Malah dikejar polisi bagaimana? Dikejar-kejar polisi bagaimana? Stres. Ini Saul dikejar, Daud dikejar Saul dan tentaranya, stres. Itu sebabnya Mazmur 23 tempat katakan, aku mengalami bayang-bayang maut. Daud mengalami yang namanya bayang-bayang kematian, hampir mati Daud. Dengan masalah dan masalah mendalam. Saudara bilang Tuhan, kalau saudara bilang masalah nggak seberapa. Saudara bilang bagaimana masalah keuangan, aku makan susah, nggak seberapa. Dibanding Daud, masalah apa? Masalah penyakit nggak seberapa. Coba kita bayangkan Daud, padahal susah minum, susah makan. Dan dia bukan memikir diri sendiri. Bagaimana istrinya, bagaimana anak-anak, bagaimana mengikuti dia. Dia harus tanggung jawab itu. Kita bisa bayangkan, di kala kita sulit, di rumah kita ada anak istri, ada anak rombong, katakan 5, ada saudara lagi, 10 orang ada di rumah kita susah-susah makan, stres. Yuk kita belajar bagaimana Daud menyikapi masalah yang dialami. Pertama, saudara dalam Tuhan, ayat 2 dikatakan apa? Ya Allah, Allahku, ya Allah, Tuhanku, Allahku, aku mencari Engkau. Mencari Tuhan. Jika masalah kami, yang pertama yang Daud lakukan adalah menyikapinya mencari Tuhan, saudara. Jangan ketika ada masalah kita mencari kambing hitam, kita mencari nyalain istri lah, nyalain suami lah, nyalain anak-anak lah. Jadi dia nggak selesai masalah. Jika salah maaf datang kita cari kesalahan orang lain, nggak selesai itu masalah, sampai apa nggak selesai, tambah rumit. Kita kan pernah ngalami soal itu, masalah kehilangan uang, masalah kerugian. Kemarin aja puluhan juta ini saya nggak dapat di uang. Ini kita nggak tahu ini, puluhan juta bos, emang enak aja, nggak perlu nyari satu-satu, nggak perlu demo. Kalau mau rezeki bukan bisa udah. Toh kita termakan kok. Tuhan pelihara kita. Yakin Tuhan pelihara kita. Yakin Tuhan kasih cari jalan keluar. Mas berkatakan gini, Mas menurut ini. Mas menurut 2 ayat 1 atau 3, seperti rusa rindu semaimu, jiwaku menungkau. Masalah demi masalah yang Daud alami, yang pertama seperti rusa, jiwaku menungkau. Rusa saudara dalam Tuhan, rusa dan airnya. Itu suatu nggak bisa terpisahkan. Ketika saya di Maroke saya pelayanan di Maroke waktu itu, waktu masih Makoso, Kijang di mana sih Kijang? Mau lihat rusak di mana? Rusak semua nggak ada di sini, Pantor, belum ada di sana rusak. Di mana ada sungai? Dekat sungai kok banyak rusak banyak sana. Oh gitu ya. Paham nggak? Rusak dan sungai dan air itu nggak bisa dipisahkan. Itulah jiwa kita sebenarnya. Kita dengan Tuhan itu nggak bisa dipisahkan. Itu melekat. Bagaimana rusak nggak ada air? Apapun masalah kita, pergumulan kita, atau masalah keluarga, ekonomi, masalah penyakit, pertama mencari Tuhan. Seperti rusak di sungai itu jiwa kita tahu. Itu yang Daud lakukan. Dan lebih jauh ayat 62, Mazmur 62 katakan, hanya dekat Allah aku tenang. Bayangkan, Saudara bisa tenang dengan masalah saudara, masalah ekonomi, masalah
Masalah nggak tahu besok makan apa bisa tenang. Masalah penyakit yang sembuh-sembuh bisa tenang. Daud memberikan formulanya, resepnya. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Itu kuncinya. Dekatkan dirimu pada Tuhan, pada Allah. Melalui apa? Rajin baca Alkitab, rajin berdoa, rajin beribadah. Bukan karena masalah kau jauh. Nggak mau ke ibadah lagi lah. Masalah aku belum selesai, besok nggak ibadah lagi. Nah, rumit masalahmu. Gue nggak berdoa lagi dah. Nggak berdoa, masalah nggak selesai. Nggak benar kusut. Ini penyakit bertahun-tahun nggak sembuh-sembuh juga penyakitnya. Aduh, Tuhan bener apa enggak? Sudah mau doa lagi nggak doa? Ya. Nggak selesai. Ketika kita datang bantuan dalam masalah kita datang. Pertama yang Tuhan beri yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan beri kekuatan. Mungkin masalah kita belum selesai. Mungkin masalah kita belum jawab. Entah itu masalah ekonomi, masalah penyakit, atau masalah belum terjawab, mungkin belum dijawab. Tapi satu hal yang Tuhan berikan adalah kekuatan untuk menanggung masalah. Amen. Itu yang perlu. Itu yang perlu. Amen. Kekuatan itu, saudara bayangkan gini, ini ada batu besar nih. Kita mesti pukul kan? Kekuatan kita misalnya cuma 10 kilo. Ini batu 50 kilo kita mesti pikul. Terus kalau disuruh tambahan itu batu tuh, tambah mencari kita. Tapi kalau berdua kita beri kekuatan, Tuhan beri kekuatan untuk mengangkat itu beban. Di sini beban. Kalau Tuhan beri kekuatan untuk mengangkat Tuhan, masalahnya apa sekarang? Ibarat ini aja. Jadi ingat nih beban saya nih. Masalahnya apa kalau begini? Berjam-jam nggak apa-apa. Paham nggak saudara? Dikatain nggak apa-apa, berjam-jam nggak apa-apa. Enteng. Kenapa Tuhan beri kekuatan? Ketika masalah saudara ada hal, mungkin Tuhan boleh lepaskan masalah ini, tetap di sini. Tapi kalau kita berdoa sama Tuhan beri kekuatan. Mungkin dia masih nempel masalah, tapi kan ringan. Terasa ringan. Paham? Dan masih Tuhan di jalan keluar. Buktinya, itu 2-5-20, Daud mengalami namanya terobosan. Terobosan demi terobosan Daud alami. Masalah-masalah dialami betul, itu betul. Baik masalah pada burung, susah makan, susah minum. Baik masalah penyakit, baik masalah dikejar Saul dan tentaranya, masalah dikejar Filisti dan tentaranya, betul, itu tetap ada. Tapi diberi kekuatan, angin diberi kemenangan, demi kemenangan yang Daud alami. Terobosan, oh senang, lawan orang Filisti menang, orang Amalek menang, menang. Tuhan beri kemenangan. Ketika kita mencari Tuhan itu endingnya itu ada kemenangan yang Tuhan berikan bagi kita itu loh. Nah ini mesti kita pahami, mesti kita imani. Contoh lain bagaimana Yosua? Ayo. Masalah kan? Setelah Musa mati, Yosua disuruh untuk masuk tanah Kanaan. Gemeter gak Yosua? Gemeter bos. Kanaan tuh orang Kanaan tuh suka enak tuh. Raksasa. Nggak ada raksasa. Terus kita. Tapi Yosua mencari Tuhan. Dia mencari Tuhan. Firman Tuhan katakan gitu dalam Yosua. Dia mencari Tuhan. Ketemulah panglima tentara Allah. Dia melangkah dengan iman. Dia itu berperang. Dia diberi kekuatan. Ketika belum ketemu tentara Allah, ada kekuatan. Masalah belum selesai. Tapi begitu melangkah, Tuhan berperang dengan dia. Masalah selesai, bos. Selesai masalah. Masuk lagi tembok Yeriko. Belum selesai masalahnya. Masalah itu selesai, masalah lain timbul. Tembok Yeriko dihadapi. Sekarang ngerti kan tembok Yeriko? Temboknya tebal benar. Tebalnya mungkin dari sini ke situ, tebalnya tingginya jauh. Dengan apa merobohkannya? Kalau dia mau tanyakan mesti merobohkan tembok itu. Nggak bisa dalam urusannya. Dia mau melawan orang Yeriko mesti rubuhkan tembok itu. Masuk akal nggak tembok itu dirubuhkan dengan tebal dari sini, kira-kira dari situ tebalnya itu tebalnya. Tingginya nggak tahu lah. Masuk akal kan?
Jadi waktu itu cuma ada pedang, lebih nggak? Nggak ada namanya granat. Kalau sekarang ada granat enak aja. Nggak ada. Pak Pendeta tahu granat aja. Nggak ada dulu granat. Main granat. Pistol nggak ada. Granat. Cuma lembing ini nggak bakal. Terus apa yang ingin Yosua? Dia mencari Tuhan. Dan Tuhan katakan apa? Ketika dia mencari Tuhan katakan apa? Keliling oke. 7 hari. Hari pertama 1 hari. Hari kedua 1 hari. Hari ke sampai hari ke-6 sekali. Hari ke-7 7 kali. Kalau kita melihat gini enak gak? Itu cuma jalan keluar yang Tuhan berikan. Kalau dia nggak melangkah tetap aja nggak ada penyelesaiannya. Kemudian dia melangkah. Dia suka orang Israel melangkah. Dan melangkah itu iman. Itulah iman. Kita melangkah. Ketika mereka mengelilingi tembok Yeriko sehari sekali. Oke mungkin sehari sekali nggak paham. Hari pertama nggak paham. Hari kedua tuh orang-orang Yeriko melihat begini dari atas kan. Kok di atas tuh? Kok tembok Yeriko tuh? Mereka ada di atas begitu. Mungkin bilang gila nih. Orang Israel gila. Bukannya gila keliling-keliling itu. Mungkin dari sana juga timbukin dari batu kali. Di atas ditimbukin batu. Banyak tuh. Hari pertama, kedua, kok 1 kali sih mending. Sampai 7 hari, 7 kali. Saudara bisa bayangkan. Sesuatu yang gak masuk akal dilakukan oleh Yosua dan orang Israel pada saat itu. Saudara dan Tuhan saya nggak tahu. Kadang-kadang Tuhan nyuruh kita sesuatu yang gak masuk akal. Gak masuk akal. Memang Tuhan gak masuk akal. Tapi tetap melangkah dengan iman di suatu mujizat. Ketika kau masalahmu mungkin seperti tembok Yeriko. Entah apa masalahmu, masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah suami yang belum bertobat. Jadi aku datang lalu sama waktu saya ke rumah itu dia bapak tua saya sama. Bapak tua saya lagi dilapuk tuh, gonden, wah saya begini. Kayak orang Batak dari sini, mungkin kita berat dengan suami kita nggak bertobat. Mungkin itu tembok kita. Katakan ya tembok kita itu. Mungkin saudara masalah penyakit sebulan 2 bulan ke tahun nggak ada sembuh juga, itu mungkin tembok saudara yang harus ditembus. Dan ketika Tuhan menyuruh untuk kita melakukan sesuatu yang nggak masuk akal, kalau kita nggak melangkah tidak terjadi apa-apa. Mereka melangkah. Orang Israel melangkah bersusah, mereka itu satu hari pertama sekali, hari kedua sekali, walaupun dikatain dari atas, orang gila lu. Kadang-kala kita melakukan firman Tuhan, kita dikatakan gila sama orang. Gila lu, ibadah lu gila. Pagi-pagi lu ibadah gila lu. Itu masalah suamimu lu selesai lu, ibadah lu gila. Ekonomimu makanan susah lu, nggak Tuhan tulis gila lu. Kadang-kadang kita digila-gilain sama orang. Tapi kalau Tuhan yang suruh, kalau kita taat sama Tuhan, nggak apa-apa mau gila nggak gila, lihat aja mereka. Mereka kan kita yang pertama diintor, hari kedua diintor, walaupun disambit dari atas, pakai batu apa nggak ada dugaan. Orang mencibir kita, menudahin kita mungkin. Kita menjadi Tuhan sungguh-sungguh. Orang mencibir kita, orang menudahin kita, orang ngajak kita, bodoh amat. Soalnya begitu. Yosua dan orang Israel kan bodoh amat. Dia hanya melakukan sesuai dengan firman Tuhan. Apa yang Tuhan kata lakukan. Dan pada hari yang ke-7 dia tetap 7 kali. Apa yang terjadi? Tembok yang kedua. Serai kemenangan ada di Yosua dan Israel. Kalau saudara ingin mengalami hal itu, lakukan firman Tuhan. Walaupun tidak masuk akal, walaupun orang katakan lu gila, walaupun dimaki orang, diajak orang, lakukan. Melangkah dengan iman. Mencari Tuhan walaupun masalah terjadi. Baik Daud maupun Yosua mengalami kemenangan demi kemenangan. Yang pertama, yang kedua saudara Tuhan. Yang kedua bagaimana menyikapi masalah dan menyikapinya. Yang kedua ayat 3 dan 4 katakan gini, saya bacakan untuk kita. Demikian aku memandang kepadamu tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku akan memegahkan engkau. Artinya apa? Dia memandang Tuhan, dia percaya sepenuhnya akan firman Tuhan.
Firman Tuhan ya dan amin, langit dan bumi berlalu, perkataan Tuhan tidak berlalu. Saudara dan Tuhan, ketika Samuel menghadapi Daud, nah, urapan Tuhan, urapan apa? Urapan aja. Daud tahu gak tahu? Tuhan menyuruh Samuel urapi Daud untuk mengganti Saul yang sudah ditolak Allah. Diurapi Daud. Ada urapan? Ada. Urapan raja, betul? Terus dalam perjalanan pertama-tama emang Daud betul mengalahkan Goliat. Setelah itu, yang tadi boro-boro raja, susah hidupnya. Susah Daud hidupnya. Lari sana lari sini, ke padang gurun, dikejar-kejar Saul, dikejar orang Filistin. Tapi janji Tuhan, Daud tuh memegang janji Tuhan, apapun keadaan dia janji Tuhan dia pegang. Amin. Apapun keadaan kita saudara Tuhan, pegang janji Tuhan. Amin. Jangan lihat keadaanmu. Kalau Daud lihat keadaannya, sudah selesai. Bersungguh-sungguh. Jatuhnya bersungguh-sungguh. Katanya urapan aja, sambil waktu melupain saya urapan aja, jangan banyak aja, makanya susah aja. Dikejar-kejar aja di mana? Nggak masuk akal. Kalau kita melihat keadaan Daud, pas satu nggak masuk akal, dia raja, betul? Nggak masuk akal, dia raja apa? Orang cuma lontang lantung begitu, makan susah, minum susah, kehidupannya susah bener. Dan Daud dia tanya, saya bilang Mazmur 2, 3, 4, bahan-bahan mau ambil mati, mau dia raja di mana raja? Nggak masuk akal. Kadang-kadang kita melihat keren kita nggak masuk akal. Padahal Tuhan berjanji pada Allah, Tuhan menisahkan baru untuk kaya dan kemuliaan dan Kristus Yesus. Ini jadi Tuhan, Allah menikmati kehidupan kita. Apapun kebutuhan kita sana papan, Tuhan perlukan, Tuhan cukupkan. Kan begitu kan janjinya kan? Cailah doakan Allah dan benaran maka sebagian tambahkan bagimu. Itu janji Tuhan kan? Amin. Terus kita melihat keadaan kita. Ya, bagian keadaan itu bagaimana? Susah. Pola makan, sekolah anak, pola makan susah. Masuk akal. Gak masuk akal, kadang-kadang kita melihat kalian itu gak masuk akal. Saudara dan Tuhan, jadi Tuhan dan aneh. Jadi Tuhan pada Daud, berapa raja? Jangan lupa bangsa Israel. Kalau Tuhan berjanji, pribadi dan aneh, itu pasti dinamik. Tergantung kita merespon janji Tuhan. Tergantung Daud merespon janji Tuhan. Daud menjawab permasalahan Tuhan, dia menyikapinya dengan percaya Tuhan, dengan bersyukur dan percaya akan firman Tuhan. Bagaimana saudara merespon firman Tuhan, itu terjadi dalam hidup saudara. Tergantung kita. Kita percaya nggak akan firman Tuhan? Kalau masih ragu, jangan harap firman Tuhan terjadi dalam hidup kita. Dia akan menghidupkan kita, percaya nggak? Aku setia biarkan kau, aku setia meninggalkan kau, percaya nggak Tuhan tidak meninggalkan kita? Tergantung respon kita. Kalau kita nggak percaya, udah selesai. Terpuruk dengan masalah. Tuhan akan berperang dengan kau, percaya nggak? Banyak janji Tuhan, banyak firman Tuhan, bukan janji yang kita diberikan bagi kita. Terus bagaimana kita meresponnya? Percaya apa enggak pada firman Tuhan? Kadang kita nggak percaya. Kita bakalan kita tetap aja dari kita doa nggak jawab dulu, nggak jawabnya. Penyakit nggak sembuh nih, nggak sembuh. Masalah tuh suami tetap aja belum tobat tuh. Rumah tangga begini tuh. Salahnya bukan di Tuhan. Ketika tadikan orang Tuhan membawa orang Israel dari Mesir ke tanah Kanan, itu kan sesuatu yang bagus. Tujuannya supaya menikmati susu madu. Betul ada masalah di padang gurun. Itu didik mereka untuk mendengarkan firman Tuhan. Percaya gak janji Tuhan? Ya, ada masalah. Kalau mereka nggak bersungguh-sungguh percaya gak janji Tuhan, mereka supaya masuk tanah Kanan dengan susu madunya. Tuhan tidak merencanakan dia mati tanah gurun, nggak ada rencana Tuhan mereka orang Israel yang dibawa dari Mesir ke tanah Kanan mati di bawah gurun. Nggak ada rencana Tuhan begitu. Ingat, jangan curiga sama Tuhan. Bisa kan curiga kan? Ketika ada masalah di masa yang riba tuh, air itu udah jalan perjalanan ya, udah ada perjalanan betul emang berat mereka, kita lihat berat mereka perjalanan pada gurun, kemudian nggak ada air, berat. Mereka
saya curiga sama Tuhan. Tuhan bawa saya untuk biar saya bisa mati barang gurun. Dia bilang gitu. Wah, enak aja. Enak aja bejat Tuhan seperti itu. Ya kadang-kadang kita begitu kok. Ada orang Kristen baik seperti itu. Menjatuhkan curiga sama Tuhan. Kadang-kadang. Sehingga nggak sampai kadang-kadang. Bahkan mereka mati di padang gurun. Padahal Tuhan nggak begitu. Ya kan? Dia bilang apa? Rancanganku, rancangan keselamatan, rancangan masa depan yang penuh. Itu aja yang buat kita. Tinggal saudara percaya apa enggak? Meresponi apa enggak? Tinggal kita kok. Mereka berada di sana. Firman Tuhan katakan apa? Daud katakan dulu aku muda sekarang tua. Tapi tidak pernah kulihat orang benar hidupnya, anak cucunya hidup meminta-minta. Artinya apa? Kalau kita orang tua benar sama Tuhan, hidup sungguh-sungguh sama Tuhan, anak cucu kita diberkati. Jangan lihat keadaan kita, jangan. Bagaimana diberkati sekolah susah? Itu keadaan. Ini firman. Kita percaya keadaan firman. Jangan kita. Anak cucu kita diberkati. Itu firman Tuhan loh. Anak juga berkati ibu itu firman Tuhan, anak cucu kita diberkati. Walaupun keadaan kita sekarang susah, mungkin susah, boleh-boleh sekolahin anak, bagaimana Tuhan diberkati, bagaimana kata dulu, bagaimana susah, itu keadaan. Kita dihadapkan dengan keadaan dan firman Tuhan, sehingga kita pilih. Firman Tuhan katakan, orang benar hidup dalam iman. Orang benar dan iman nggak boleh pisahkan. Orang benar akan hidup oleh iman. Itu memang Tuhan katakan. Artinya orang benar, kita sebagai orang benar dibenarkan oleh Allah, hidup dengan iman. Terus kita mau jalan dengan iman, apa perasaan, apa keadaan, tergantung kita. Kalau kita lihat keadaan seperti orang Israel, keadaan benar, keadaan yang ada air, waktu itu benar dia out betul. Keadaan kemudian bersungut-sungut, selesai. Kita melihat Daud, dia melihat dari Tuhan. Wah, berapa tahun sih Daud? Setelah itu, belasan tahun, lama. Untuk realisasi janji Tuhan itu lama. Udah sehari dua hari, nggak seminggu dua minggu, sebulan dua bulan, bertahun-tahun. Untuk meraih janji Tuhan, itu kairos namanya. Janji Tuhan, waktu Tuhan jadi nabi itu kairos. Dan perlu kesabaran. Nah ini bicara kesabaran tadi. Sabarkan kita menanti janji itu. Kita percaya dengan iman terhadap firman Tuhan, terhadap janji-janjinya. Di situ kita bersabar menanti janji Tuhan digenapi dalam kehidupan kita. Lalu saudara Tuhan yang ketiga, ada komitmen. Di dalam masalah kita hadapi, kita mesti punya komitmen. Komitmen mesti ada. Kita lihat tadi Daud kan, 7 kali sekali aku muji-muji Tuhan. Bayangin, masalah Daud segudang, tapi ada waktu dia 7 kali sehari muji Tuhan. Masalahnya segudang. Masalah Daud dibanding kita nggak seberapa masalah kita. Tapi dia ada waktu komitmen tetap gua puji Tuhan 7 kali sehari. 7 kali. Terus kita bagaimana? 7 hari sekali ya ibadah. Terus di rumah nggak puji Tuhan ya. Orang Kristen kadang-kadang aku udah sampaikan cuma sekali seminggu. Kebalikan Daud. Itu karena terpaksa, karena minggu gua kan Kristen mesti ibadah. Itu mah rutinitas namanya. Bagaimana kita mau diberkati, bagaimana jadi Tuhan digenapi kalau begitu. Ada komitmen saudara Tuhan. Di dalam masalah justru kita lebih dekat melekat pada Tuhan. Justru mesti itu. Daud 7 kali sehari. Bagaimana dengan Sadak Mesak dan Abednego? Ketika Raja Nebukadnezar dikatakan sembah patung raja, dia nggak menyembah. Dan raja bilang kalau kau nggak menyembah, ya, engkau akan masukkan rapian 3 kali lipat. Saudara bisa bayangkan nggak? Sadak Mesak kali waktu itu pejabat di istananya Nebukadnezar, pejabat banyak duit, jabat tinggi.
Kemudian kalau dia tidak menyembah patungnya raja, bukannya jabatan dia, nyawanya hilang masuk. Tapi karena melihat dia komitmen di dalam masalah yang pekat, masalah yang sangat amat itu, masalah yang berat itu, dia tetap katakan nggak mau menyembah ilah dan menyembah Allah. Juga Daniel, sama Daniel juga, sama. Daniel katakan apa? Dan 16:10-11. 3 kali aku saling memuji, menyembah, berlutut pada Tuhan, menyembah Tuhan. 3 kali. Berlutut memuji, menyembah Tuhan. Ada seperti tadi ada pujian penyembahan. Haleluya. 3 kali sehari. Itu habitnya. Itu gak hidupnya. Itulah kehidupannya. Terus ketika ada orang sirik dengki, kemudian datang para raja Darius menghasut yang tidak menyembah, yang menyembah Allah yang akan masukkan 2 singa. Dia tahu gak hal itu? Tahu. Ada aturan nih, nggak boleh menyembah kepada Allah dia. Selain Allahnya, dia Darius nih, dia akan masukkan 2 singa. Posisi Daniel waktu itu menteri loh, sampai dia jadi perdana menteri. Kalau dia tidak komitmen, udahlah, tahu sama menyembah Allah dah, biar aja deh. Nggak tahu sah. Dia nggak mau menyembah, karena ketahuan dia masuk 2 singa. Bukannya jabatannya dicopot, hilang, dudukan. Saya masuk 2 singa. Pertaruhannya luar biasa. Di dalam tekanan masalah yang kita hadapi yang luar biasa, tetap komitmen. Komitmen itu dalam pada Tuhan. Komitmen kita beribadah, komitmen kita berdoa, komitmen membaca Alkitab, komitmen kita sama Tuhan tetap. Mungkin ketika komitmen pada Tuhan, masalah ada betul. Saudara Mesa David tetap masuk perempuan api yang 7 kali lipat. Dan dia tetap masuk 2 singa. Tapi kita kalau pada Tuhan, ketika sungguh pada Tuhan, ketika taat sungguh-sungguh pada Tuhan, berkomitmen pada Tuhan, maka ada pembelaan Tuhan di situ. Ada pembelaan Tuhan. Mungkin ketika engkau saudara pedang Tuhan tetap beribadah, tetap komitmen beribadah, maupun masalah budaya takut beribadah, tetap berdoa, tetap baca Alkitab, tetap hari Minggu ibadah minggu-minggu, tetap bangun. Mungkin kau akan konsekuensinya ada masuk 2 singa, masuk perapian, masalah tetap. Tapi perlu diketahui, Tuhan adalah Tuhan, Dia membela kita. Dia ada di sana membela saudara kita semua yang komitmen padanya. Yang terakhir saudara Tuhan, masalah dan cara menyikapinya. Yang terakhir, belajar mengingat-ingat kebaikan Tuhan. Kita mesti belajar mengingat-ingat kebaikan Tuhan. Sekarang ada masalah, pertanyaannya, kemarin kita punya masalah gak? Sekarang kita punya masalah nih saudara dan Tuhan. Perhatikan sini, kita masalah. Kemarin di sini ada masalah gak? Terus masalah ini Tuhan selesaikan gak? Kemarin di sini ada masalah gak? Tuhan selesaikan gak? Di sini ada masalah gak? Tuhan selesaikan gak? Ingat kebaikan Tuhan. Ketika ada masalah ini, masalah yang main aja Tuhan selesaikan, ini selesai Tuhan selesaikan juga dong. Tuhan sama. Terus kita berkata, kan masalah sekarang lebih berat dari masa kemarin. Bagi Tuhan gak yang berat masalahnya. Kita yang membuat katakan itu berat. Kok kan masalah sekarang lebih berat dari kemarin. Kemarin Tuhan selesaikan. Sekarang ya membatasi Tuhan saudara. Saudara mengatakan, kok masalah berat, dulu nggak berat, dulu Tuhan bisa selesaikan, kalau ini berat Tuhan nggak bisa selesaikan gitu. Kita batasi Tuhan bos, jangan batasi Tuhan. Lo kok kita batasi Tuhan sih? Mengatakan masalah kita sekarang berat Tuhan nggak bisa selesaikan. Kadang-kadang di bawah kita nggak ngomong, tapi dalam tindakan kita kan begitu. Mungkin kita ngomong dalam mulut kita, tapi tindakan kita, hati kita, Tuhan tahu kan? Tuhan tahu sikap kita, hati kita. Seolah kita mengatakan Tuhan nggak sanggup sekarang nih, masalahku yang sekarang nggak sanggup. Dulu ya, tapi enggak nih. Kita batasi Tuhan. Kalau engkau batasi Tuhan, ya hidup seperti itulah kejadiannya. Nggak selesai masalahmu. Ingat kebaikan Tuhan dong, seharusnya. Ketika masalah datang, masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah penyakit, ingat kebaikan Tuhan. Kita percaya semua kita pernah mengalami kebaikan Tuhan. Amin. Ya, siapa yang nggak pernah? Mengalami kebaikan siapa? Yang nggak pernah? Pernah semua.
Pasti benar. Nggak mungkin enggak. Tuhan itu baik kok. Tuhan itu baik. Apapun karena Tuhan baik. Masalah kita belum selesai, Tuhan baik. Masalah kita belum dijawab, Tuhan baik. Masalah kita ada sekarang, oke. Masalah Daud alami. Udah ini, ada lagi masuk lagi. Yosua seberang sungai Yordan, nggak mudah lu seberang sungai Yordan lu, saudara dan Tuhan. Tuhan katakan melangkah, ini sungai. Kalau Tuhan katakan melangkah, Imam dan Yosua melangkah. Ini sungai. Ketika dia mau melangkah, sungai kering, belum kering. Enak aja. Ketika satu kaki melangkah kering nggak? Belum. Melangkah kering nggak tahu salah berapa setelah langsung kering tuh nggak tahu. Kau melangkah, ya Tuhan aku melangkah tapi airnya banyak Tuhan, bagaimana nih Tuhan ini? Ini air masih dalam nih Tuhan, mau melangkah di mana bang dalam begini? Kan gitu kita kan? Tunggu dulu gitu kan? Enggak begitu Tuhan. Tuhan lihat kita, tindakan kita, iman melangkah tuh, empat jadi mujizat, gitu loh. Itu kan kita seperti itu. Ingat kebaikan Tuhan pada waktu. Ingat kebaikan Tuhan ya. Enak ini kan. Ingat kebaikan Tuhan ya. Tuhan tetap baik buat kita. Tetap baik apapun caranya, tetap baik. Ingat kebaikan Tuhan. Ingat. Bagaimana mencari masalah? Yang terakhir ingat kebaikan Tuhan. Ingat. Tuhan itu baik. Katakan selalu Tuhan baik. Tuhan baik. Ketika kita mengimani dan mengatakan dengan mulut kita, dibenarkan dan percaya dalam hati, diselamatkan. Kita mengatakan Tuhan baik, maka Tuhan baik dalam hidup kita. Apapun masalah kita, Tuhan baik. Apabila saudara dalam Tuhan, siapapun kita mengalami masalah, siapapun, tanpa kecuali. Jangan seorang bilang orang kota enak, ini sama. Mau di kota biasa sama, mengalami masalah sama. Oh ini berpendidikan, aku enggak sama. Mengalami masalah juga. Ini banyak duit, aku enggak sama. Masalah juga. Tapi bagaimana kita menyikapinya? Ya. Tuhan berkati kita ya. Amin. Kita akan ujian yang tadi 20 tahun.
Engkau ada tengah-tengah kami Tuhan Yesus. Engkau lihat mereka rindu datang pada Tuhan. Kami tahu Kau sudah menjamah Tuhan. Lewat kasih-Mu, kuasa-Mu Kau nyatakan Bapa. Mereka biar mengimani Tuhan. Mereka datang pada Engkau, mereka mengimani bahwa Engkau telah menguatkan dan menjawab doa mereka. Apapun hubungan mereka Tuhan, kami percaya Engkau ada, Engkau menyelesaikan dalam nama Yesus. Engkau beri kekuatan, Engkau beri jalan keluar di dalam nama Yesus. Biar mereka pulang dari sini Tuhan mengimani Tuhan Yesus, kami percaya. Satu Tuhan, kaya suatu Tuhan, Engkau bertindak dalam kehidupan mereka. Mujizat kuasa-Mu Engkau nyatakan dalam nama Yesus. Terima kasih taburkan Tuhan mata kasih nama udah pikiran kami, mampukan kami Allah, bukan hanya pendengar, tapi menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih, segala puji hormat bagi Engkau di dalam nama Yesus kami berdoa dan syukur. Bersama-sama kita katakan, amin.